Halo semua, selamat datang kembali sahabat Gapai Sukses. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu cara menabung 50 juta dalam setahun. Jika kamu ingin meraih tujuan keuanganmu dengan lebih efektif, video ini tepat untukmu. Menabung 50 juta rupiah dalam setahun mungkin terdengar sulit, tetapi dengan beberapa tips dan trik, kamu bisa mencapainya. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu terapkan. Pertama, menerapkan teori 50-20-30. Teori ini mengalokasikan 50% dari penghasilanmu untuk membayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan dan investasi, dan 30% untuk kebutuhan gaya hidup seperti belanja dan nongkrong di kafe kekinian. Dengan menerapkan teori ini, kamu bisa menabung 50 juta rupiah dalam setahun. Teori yang dipopulerkan pakar keuangan sekaligus Profesor Harvard, Elizabeth Warren menyarankan kita membagi keuangan menjadi 3 pos. Yaitu, 50% dari penghasilanmu dialokasikan untuk membayar cicilan dan juga kebutuhan sehari-hari. 20%-nya lagi dialihkan ke tabungan dan juga investasi. Berikut rincian detailnya. Pos pengeluaran. Untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan penghasilan per bulan 15 juta rupiah, diambil 50% total 7.500.000 rupiah. Kemudian tabungan dan investasi diambil 20%, jadi kita ambil 3 juta rupiah. Kemudian untuk gaya hidup diambil 30%, jadi 4.500.000 rupiah. Dengan menabung uang 3 juta rupiah setiap bulannya secara konsisten, dalam 1 tahun, kamu bisa mengumpulkan uang sebesar 3 juta rupiah x 12 bulan, yakni 36 juta rupiah. Sekarang kamu bisa terapkan teori ini. Selamat mencoba ya, aku yakin kamu bisa. Selain itu, kamu juga perlu menekan gaya hidup konsumtif. Sebab hal itu adalah salah satu penghambat untuk bisa mengumpulkan uang. Karena tanpa disadari, gaya hidup konsumtif adalah jalan untuk membuka pintu utang. Sebagai inspirasi, Bank Indonesia bersama instansi perbankan nasional turut memelopori gerakan Indonesia Menabung demi menumbuhkan kesadaran pentingnya menabung dan mengendalikan belanja konsumtif. Oh ya, kamu juga perlu mengecek pengeluaran lain yang bisa dialihkan ke investasi. Bedah lagi anggaran yang bersifat kurang penting untuk kamu alihkan ke pos investasi. Misalnya, kamu menganggarkan kongkowu dalam 1 bulan sebesar 1 juta rupiah. Nah, tahan diri sementara untuk gak nongkrong cantik. Alihkan dana tersebut ke instrumen investasi lain. Makin banyak penanaman modal di banyak instrumen investasi, maka keuntungannya pun makin terbuka lebar. Jadi, mau pilih kongkowu atau investasi manfaat? Teman-teman tahu gak, salah satu kegagalan orang untuk mencapai target finansial adalah kurangnya komitmen. Jika di awal kamu sudah menargetkan uang 50 juta rupiah dalam setahun dengan menabung 3 juta rupiah per bulan, patuhi itu. Jangan pernah tergoda untuk mengutak-atik dana tersebut. Pegang teguh komitmen yang sudah dibuat. Bila perlu, teman-teman juga bisa pakai aplikasi budgeting. Di zaman serba digital seperti saat ini, banyak aplikasi budgeting yang menawarkan kemudahan membuat anggaran bulanan. Manfaatkan produk teknologi ini untuk mencapai target keuanganmu. Ditambah lagi, aplikasi ini umumnya tersambung ke nomor rekening bank. Sehingga jika ada dana masuk, kamu bisa mengaktifkan notifikasi untuk mengalihkan sebagian dana ke tabungan.
Oke, kita lanjut cara yang kedua. Mencari penghasilan tambahan. Kamu bisa mencari pekerjaan sampingan atau menjual barang-barang bekas untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini bisa membantumu mencapai target menabungmu. Selanjutnya, cara yang ketiga. Mulai investasi. Kamu bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di reksadana atau peer-to-peer, P2P, lending. Selain itu, kamu juga bisa menginvestasikan dana di asuransi. Investasi peer-to-peer, P2P, lending merupakan cara yang terbilang efektif untuk mengumpulkan dana besar dalam jangka waktu pendek. Sebab, dibanding instrumen investasi lain, peer-to-peer lending menjanjikan bunga yang signifikan hingga mencapai 21% per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Peer-to-peer merupakan platform digital yang mempertemukan investor dan peminjam yang membutuhkan modal. Untuk dapat berinvestasi di platform ini, dana yang harus dikeluarkan relatif rendah mulai dari Rp100.000. Tapi, karena tujuannya ingin mencapai target Rp50 juta dalam setahun, ya kamu harus berani investasi lebih banyak. Selain itu, investasikan dana di asuransi unit link. Selain reksadana dan peer-to-peer lending, instrumen investasi asuransi unit link bisa jadi pilihan untuk mengembangkan uang. Unit link adalah asuransi jiwa yang memberikan manfaat investasi. Sebagian premi dialihkan ke investasi yang dikelola unit link, sedangkan selebihnya untuk perlindungan asuransi jiwa. Selanjutnya, cara keempat. Menabung secara konsisten. Menabung secara konsisten adalah kunci untuk mencapai tujuan keuanganmu. Dengan menabung sebesar Rp3 juta setiap bulannya, kamu bisa mengumpulkan uang sebesar Rp36 juta dalam setahun. Terakhir, cara kelima. Menggunakan tabel khusus. Kamu bisa menggunakan tabel khusus untuk memudahkan menabung Rp50 juta dalam setahun. Pada tabel tersebut, terdapat banyak kotak yang berisikan nominal tertentu seperti Rp100.000, Rp300.000, Rp500.000, hingga Rp1 juta. Total keseluruhan dari semua nominal di kotak tabel tersebut berjumlah Rp50 juta. Terkait cara kerjanya sendiri, kamu hanya perlu menabung sesuai dengan nominal dana yang terdapat pada tabel tersebut. Misalnya, ketika menabung sebesar Rp100.000, coret kotak yang memiliki nominal menabung tersebut. Kemudian, di aktivitas menabung selanjutnya pilih nominal lain dan coret kotak yang memiliki jumlah nominal tersebut. Langkah tersebut terus dilakukan selama setahun hingga seluruh kotak pada tabel tercoret semua dan akhirnya target menabung Rp50 juta selama setahun tercapai. Agar kamu mendapatkan bayangan, simak tabel berikut ini. Ini dia tabelnya. Pastikan kamu melakukan cara menabung ini setiap bulannya agar dalam setahun dapat terkumpul sebesar Rp50 juta. Agar tidak terlalu terpaku dengan nominal tiap bulannya, kamu juga bisa menggunakan number generator. Dengan begitu, tiap bulannya kamu akan menabung secara acak, tidak berurutan seperti tabel di atas. Pastikan untuk mencoret setiap nominal pada tabel tersebut agar tidak double saat menabungnya. Nah, itulah 5 cara menabung Rp50 juta dalam setahun yang dapat kamu coba. Ingat, kuncinya adalah terus belajar dan mencoba. Pilihlah strategi yang sesuai dengan minat dan keahlianmu. Saya harap informasi ini memberikan inspirasi dan memberikan arah yang jelas bagi kamu yang ingin meningkatkan pendapatan.
Jangan lupa berbagi video ini kepada yang lain yang mungkin juga membutuhkan ilmu dan pencerahan. Terima kasih banyak atas perhatianmu, dan sampai jumpa di video berikutnya.